Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini teman-teman media cetak, media elektronik, dan Bapak Ibu masyarakat yang kami hormati. Saya didampingi oleh Deputi Pak Edi, Ses, Pak Ellen, dan Pak Haryo. Hari ini kita merespons terkait pengumuman tarif resiprokal Amerika. Indonesia ini mendapatkan penurunan tarif salah satu yang paling rendah dibandingkan negara-negara lain yang dianggap mengakibatkan neraca perdagangan Amerika Serikat defisit. Indonesia turun tarifnya dari 32% menjadi 19% atau turun 13 poin. Dan ini adalah perundingan langsung Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika, Donald Trump. Jadi ini adalah perundingan yang sudah cukup panjang dan diputuskan oleh kedua presiden di 19%. Dibandingkan dengan negara lain, Filipina itu terakhir mengikuti Indonesia diberikan 19%. Namun mereka awalnya adalah 17%, naik 20 dan turun ke 19. Kemudian Malaysia sampai saat ini masih 25%, itu naik dari 24%. Kemudian Thailand masih sampai saat ini tetap 36%. Vietnam dapat 2 tier, yaitu 20% dan 40% tergantung dari transshipment dari negara lain. Kemudian yang perlu kita lihat juga produsen negara-negara yang menjadi pesaing Indonesia, khususnya menjadi salah satu andalan dari ekspor kita kan adalah tekstil, produk tekstil, apparel dan sepatu. Nah, negara produsen lain adalah Bangladesh, ini dikenakan 35% dari 37%, kemudian Pakistan tetap 29% dan India sampai saat sekarang masih tetap 27%. Nah, waktu perundingan tinggal 1 minggu dan Amerika baru hari ini mengumumkan dengan Jepang, di mana Jepang diberikan tarif 15% dan investasi yang dilakukan Jepang di Amerika itu 550 billion. Jadi berbagai kegiatan mulai dari power, energi, kemudian juga pharmaceutical dan seluruhnya dibiayai oleh pemerintah Jepang. Nah, kemudian terkait dengan joint statement Indonesia dan Amerika Serikat, Amerika Serikat sudah mengumumkan joint statement pada tanggal 22 Juli yang lalu dan joint statement itu adalah intisari daripada joint statement yang sudah disepakati oleh dua pihak. Secara umum, joint statement menggambarkan kesepakatan yang telah dibahas dan Amerika Serikat menunjukkan poin-poin penting dan komitmen politik baik Indonesia maupun Amerika yang akan menjadi dasar perjanjian perdagangan nanti. Nah, tentu akan dilanjutkan dengan pembahasan lanjutan yang menyangkut kepentingan kedua negara. Perundingan masih akan terus berlangsung untuk bicara detail teknis karena masih ada beberapa kepentingan yang dijanjikan dan akan ditindaklanjuti, yaitu terkait dengan beberapa pokok, yaitu Indonesia akan diberikan juga tarif yang lebih rendah 19% untuk beberapa komoditas. Nah, yang dikatakan adalah komoditas sumber daya alam yang tidak diproduksi oleh Amerika Serikat, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, produk agro, dan juga produk mineral lainnya, termasuk juga komponen pesawat terbang dan juga komponen daripada produk industri di kawasan industri tertentu, seperti di Free Trade Zone. Jadi itu sedang dalam pembahasan dan itu dimungkinkan lebih dari 19%, lebih rendah dari 19% dan dimungkinkan mendekati 0%.
Seperti kita ketahui bersama bahwa Amerika juga melihat bahwa Eropa memberikan kita CPO 0% dalam EU SEPA. Jadi beberapa itu menjadi benchmark. Kemudian kalau terkait dengan data pribadi, itu sebetulnya beberapa data pribadi kan sebetulnya merupakan praktek dari masyarakat pada saat daftar di Google, di Bing, melakukan e-commerce dan yang lain, pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri. Dan data-data gini tentu ini data pribadi, dan bagi kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara atau cross border daripada data pribadi tersebut. Dan ini adalah menjadi dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Dan ketika menikmati layanan cross border. Nah, cross border itu kan bukan hanya ke Amerika Serikat tetapi ke berbagai negara lain. Jadi itu sudah Indonesia sudah persiapkan protokol. Salah satunya protokol seperti di kawasan digital Nongsa. Di kawasan digital Nongsa dipersyaratkan security-nya itu bukan hanya security daripada segi digital, tetapi juga security physical. Jangan sampai ada orang masuk misalnya ke data center tanpa izin, kemudian mengambil server atau mengambil data. Demikian pula keamanan kabelnya sendiri. Kabelnya berada dalam standar tertentu sehingga orang nggak bisa tapping terhadap kabel tersebut. Jadi ini beberapa security yang dilakukan di sektor digital, dan tentu selama ini kalau bertransaksi menggunakan digital seperti Mastercard, Visa Card, itu data pun antar satu negara dan negara lain dipertukarkan, yang terkait juga dengan KYC, Know Your Customer. Jangan sampai yang blacklist nggak bisa, ataupun ada fraud. Nah, itu ada mekanismenya sendiri, bahkan dalam payment system kan tidak bisa dipakai begitu saja. Ada security lain seperti OTP dan yang lain. Sehingga data security itu menjadi penting, dan inilah yang diperlukan protokol yang kuat untuk melindungi data dalam transaksi, baik itu digunakan melalui cloud computing maupun kedepannya akan semakin banyak lagi penggunaan AI. Karena AI adalah data mining atau scrolling dari seluruh data-data yang ada di digital. Nah, kemudian data tersebut tentu terus diawasi oleh otoritas Indonesia yang juga berdasarkan kehati-hatian dan berdasarkan hukum nasional tentang perlindungan data pribadi. Nah, pemerintah memastikan bahwa data ini dilakukan dalam kerangka yang secure, reliable, dan data governance.